Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Nadia Kanaya dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Banggar DPR RI mendorong antisipasi terjadinya resesi melalui pemulihan ekonomi masyarakat. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Badan Anggaran DPR RI Dolfi menilai resesi yang dialami Singapura tidak menjadi ancaman serius bagi Indonesia, mengingat Indonesia bukan satu-satunya negara yang terdampak COVID-19. Dolfi mendorong adanya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat yang didukung dengan kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan sehingga Indonesia dapat terhindar dari resesi. Untuk Indonesia adalah bagaimana melalui kekuatan nasional yang ada ini untuk menjaga supaya kondisi ekonomi kita tidak masuk ke dalam resesi. Nah, hal yang paling penting sekarang agar tidak masuk ke resesi itu adalah aktivitas masyarakat harus dipulihkan. Nah, untuk memulihkan aktivitas masyarakat ini diperlukan protokol kesehatan yang disiplin. Kalau tidak, ya sulit kita keluar dari pandemi ini. Anggota Badan Anggaran DPR RI Hairudin menyampaikan dampak resesi yang terjadi di Singapura harus diantisipasi karena Indonesia memiliki hubungan ekonomi dengan Singapura. Kalau posisi hari ini Singapura adalah lintasan strategis kerjasama ekonomi, tentu akan punya dampak besar bagi kita. Nah, justru kita ingatkan tadi bagaimana tetangga kita ini yang mengalami resesi ekonomi itu adalah sebagai peringatan besar bagi kita. Bagaimana memperkuat internal ekonomi kita, memperkuat pangan kita. Terserah harga dolar mau berapa, tapi pangan kita aman. Helby dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah segera mengangkat tenaga honorer K2 yang telah lolos seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini untuk memastikan status serta penggajian ribuan tenaga honorer. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan ada sekitar 51.000 tenaga honorer K2 yang telah lolos seleksi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, namun belum diangkat dan mendapatkan hak sebagai P3K. Sekarang tahun 2018 kemarin kan mereka sudah kurang lebih 51.000 plus minus ya, yang sudah lulus tes P3K. Dan kurang lebih 1,5 tahun kan mereka terkatung-katung ini. Karena salah satu penyebabnya juga adalah pandemi. Nah, untuk itu maka untuk mereka ini diangkat menjadi pegawai P3K harus ada 2 Perpres. Perpres yang berkaitan dengan jabatan. Presiden sudah tanda tangani, sekarang Perpres menyangkut penggajian. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman meminta pemerintah menjelaskan kendala utama dalam pengangkatan P3K. Jangan sampai anggaran yang telah dipersiapkan untuk penggajian P3K tidak terserap. Nah, tesnya kan sudah setahun yang lalu dinyatakan memenuhi syarat dan lulus. Nah, tinggal sekarang dia mendapatkan haknya, mendapatkan gaji, tunjangan atau apa sesuai dengan ketentuan P3K itu harus ada payung hukumnya. Payung hukumnya adalah peraturan presiden. Hilman Hidayat dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait viral konten video musisi Anji Manji saat mewawancarai Hadi Pranoto yang mengklaim telah menemukan obat virus corona atau COVID-19. Menuai polemik di masyarakat, pimpinan DPR RI menghimbau agar para selebriti lebih mawas diri dan tidak membuat kegaduhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini kita harus terus waspada dan vaksin masih terus dilakukan uji coba baik di Indonesia ataupun di negara lain. Saya pikir dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang ini kita mesti selalu lebih waspada. Nah, bahwa vaksin itu sedang kita uji coba baik di negara kita maupun negara-negara lain yang juga membuat vaksin. Nah, untuk itu kita harus menjaga ketentraman di masyarakat. Jangan kemudian kita membuat statement-statement yang belum diuji kebenarannya, karena kasihan masyarakat nantinya. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan dalam situasi pandemi kali ini,
sebaiknya seluruh masyarakat, terlebih lagi public figure, lebih mawas diri dalam beraktivitas di dunia maya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Justru itu kepada para public figure kami himbau dalam situasi pandemi begini agar kita sama-sama mawas diri, kita sama-sama menjaga situasi, kita sama-sama ingin bahwa Indonesia dalam situasi pandemi ini tidak hiruk-pikuk, tidak gaduh. Zikri Yasertoyenus, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, diantaranya datang dari Komisi 8 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Setelah jeda berikut ini. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah segera menetapkan peraturan terkait pemegang wewenang sertifikasi halal dan kejelasan status Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH. Ditemui dalam rapat Komisi 8 DPR RI dengan Basnas di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Bukhori mendorong Menteri Keuangan segera memutuskan tarif sertifikasi halal agar BPJPH dapat segera memeriksa dan mensertifikasi produk-produk yang sudah terdaftar. Bukhori mendorong BPJPH lebih ketat dalam memeriksa dan memberikan sertifikasi halal terhadap produk yang berasal dari negara yang tidak memperhatikan nilai halal. Nah, ini kita juga memberikan catatan kepada BPJPH supaya lebih prudent, lebih hati-hati ketika membangun kerjasama atau saling penerimaan terkait dengan masalah sertifikasi halal. Jadi khususnya negara-negara yang memang tidak punya atensi terkait dengan makanan-makanan halal. Anggota Komisi 8 DPR RI Husni berharap siapapun pemegang wewenang sertifikasi halal dapat mempermudah proses sertifikasi halal produk-produk di Indonesia, mulai dari produsen yang paling kecil hingga produsen dengan omset yang besar, agar para produsen dapat segera mendistribusikan produknya ke masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Makanan sekecil apapun, omset sebesar apapun, itu mohon dipermudah dan dibuka di banyak jaringan-jaringan setiap daerah, baik kabupaten kota, jadi tidak hanya terpusat. Ferdian dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI mendukung diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman untuk hakim dalam memvonis koruptor yang bertujuan memperkecil perbedaan dalam menentukan vonis bagi para pelaku korupsi. Ditemui di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sepanjang aturan yang mengatur tindak pidana korupsi di dalam peraturan MA masuk ke dalam wilayah yudikatif, hal tersebut bukanlah masalah yang besar, karena intinya peraturan MA tersebut hanya untuk mengurangi terjadinya disparitas dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Ya saya pikir sepanjang itu memang masuk wilayah yudikatif, menurut kami ya tidak masalah. Walaupun dalam perma itu hanya mengatur pasal 2 dan pasal 3 saja tindak pidana korupsi, yang tidak mengatur semua pasal. Nah, ini disebabkan untuk kemudian mengatur agar tidak ada disparitas dalam memutuskan vonis. Sufmi Dasko Ahmad menekankan saat ini yang terpenting adalah independensi hakim dalam menangani perkara dan memutuskan vonis. Karena dengan hakim yang independen, pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Namun di balik semua itu yang paling penting adalah menurut kami independensi hakim dalam memutuskan satu perkara. Zikri Yasertoyenus, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong peran PT Papros berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia agar tidak bergantung pada bahan baku impor.
dalam kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke PT Papros Semarang, Jawa Tengah untuk mengawasi peran BUMN Farmasi dalam penanganan COVID-19. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyampaikan salah satu rencana kerja Kementerian BUMN dalam 4 tahun ke depan adalah peningkatan kemandirian kesehatan baik terkait obat-obatan, vitamin, dan alat kesehatan. Kemampuan obat nasional tadi hanya sekitar 18% dari kebutuhan obat nasional dan suplemen. Inilah maka tadi strategi pasar membidik 260 juta ini menjadi strategi utama. Ya, itu kita sadari. Kita nggak usah malu, kita lihat itu sebagai salah satu langkah yang harus ada corrective action di dalam policy, di Kementerian Kesehatan, juga di BUMN, dan BUMN harus mempelopori ini. Anggota Komisi 6 DPR RI, Amin, menyampaikan Komisi 6 DPR RI akan mendukung dari sisi kebijakan, namun manajemen Papros harus dapat meningkatkan kinerjanya. Banyak gitu loh, jadi ketika kita bicara berdayakan semua sumber daya yang ada dalam negeri, itu kurangi impor, perbesar TKDN, kandungan dalam negeri itu dampaknya itu banyak nanti dari sisi penghematan, dari sisi perbaikan neraca perdagangan, dari sisi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dari Provinsi Jawa Tengah, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria, tetaplah bersama kami. Menjelang penyelenggaraan sidang bersama pada 14 Agustus 2020, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan penyemprotan desinfektan di kawasan Gedung Parlemen Indonesia. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, kegiatan penyemprotan desinfektan ini sebagai upaya pencegahan dan menekan penyebaran virus corona di lingkungan kerja parlemen, serta persiapan penyelenggaraan agenda kenegaraan di parlemen dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penyemprotan desinfektan kawasan gedung parlemen akan dilakukan secara intensif sampai mendekati hari penyelenggaraan sidang bersama. Ini adalah upaya kami untuk melakukan sterilisasi terhadap lingkungan seluruh kompleks parlemen di Senayan ini untuk dilakukan sterilisasi, dan ini bukanlah yang terakhir, tapi akan terus dilakukan sampai sebelum nanti acara kenegaraan di tanggal 14 tersebut. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan penyemprotan desinfektan tersebut dilakukan 59 anggota pemadam kebakaran menggunakan 7 unit pompa dengan 9 alat spray yang bukan hanya dilakukan di dalam gedung, melainkan juga di luar gedung di kawasan parlemen. Meski dilakukan penyemprotan desinfektan, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan baik agar pencegahan penyebaran virus corona bisa maksimal. Itu nanti akan lebih rigid lagi, kita akan laksanakan disinfektan. Tapi saya berharap disinfektan ini salah satu upaya. Yang paling penting adalah kelanjutannya adalah protokol kesehatan diterapkan oleh pengelola gedung DPR MPR. Nadia dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI berencana mengadakan komite gabungan dengan Uni Eropa untuk membahas kerjasama di bidang energi baru terbarukan atau EBT. Uni Eropa dinilai paling maju dalam pengalaman EBT dan akan bermanfaat bagi perkembangan EBT di Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengusulkan untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan membentuk komite bersama membahas kerjasama terkait energi baru terbarukan. Menurut Sugeng, dengan adanya komite gabungan, banyak hal yang dapat didiskusikan mengenai energi baru terbarukan, baik dari segi teknologi, kebijakan, maupun pembiayaan. Nanti, dan itu tadi disambut baik, nanti secara teknis, siapa yang terlibat dalam seluruh stakeholder kemasyarakatan, baik unsur pemerintah, swasta, legislatif sudah barang tentu, pengusaha, supaya renewable energy ini betul-betul segera diimplementasikan Indonesia. Berbagai persoalan pengalaman Uni Eropa nanti bisa menjadi pelajaran kita, baik dari sisi teknikal ya, teknologinya, maupun dari sisi financing-nya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan
EBT adalah berbasis teknologi, dan saat ini teknologi sudah semakin maju dan lebih murah. Maka Indonesia harus mengembangkan teknologi di sektor EBT. Sehingga rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercepat masuknya Indonesia untuk mengembangkan teknologi di sektor energi baru dan terbarukan. Jadi kami merasa optimis bahwa dengan turunnya harga dari teknologi itu, kita bisa mempercepat pembangunan itu. Paling tidak diantaranya adalah solar panel. Septia Danzia, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Nadia Kanaya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.